Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oase kali ini akan menyampaikan makalah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang berbunyi, mana aga antarda'a ma laisa laka mimma lil mahlukin afayubihu laka antadda'a wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah telah mencegah dirimu untuk mengaku dengan sifat-sifat yang tidak ada pada dirimu, yaitu sifat-sifat yang juga tidak ada pada makhluk. Apakah boleh bagi dirimu sebagai seorang hamba mengaku dengan sifat-sifat Tuhan yang mengatur alam semesta? Makalah ini memberikan teguran kepada seorang hamba yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya kaya, merasa dirinya berilmu, merasa punya kuasa, merasa segala-galanya. Padahal hakikatnya hamba ini tidak punya apa-apa. Bisa dilihat, ya, seorang hamba lahir ya di dunia tanpa membawa sehelai benang, dan seorang hamba bisa merasakan sarana kehidupan itu bukan hasil kerja keras semata, tapi melainkan semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila seorang hamba mengaku dirinya hebat, dirinya kaya, dirinya berkuasa, sehingga muncul keangkuhan, muncul kesombongan, maka sesungguhnya hamba ini tidak tahu malu bahwa sesungguhnya dirinya sebagai hamba yang tidak punya daya apa-apa. Hamba ini seolah memakai sifat-sifat yang dimiliki Tuhan, pengatur alam semesta. Hakikatnya yang maha kaya hanya Allah, yang maha kuasa hanya Allah, yang maha segala-galanya hanya Allah. Tapi karena hatinya sedang terhijab, muncullah pengakuan-pengakuan, keakuan, keegoan, merasa dirinya hebat, merasa dirinya berkuasa. Ketika kita sudah menyadari tentang hakikat diri kita, maka sesungguhnya kita akan paham bahwa kita sebagai hamba tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Kita punya kehendak, tapi kehendak kita tidak bisa lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya kuasa, tapi kuasa kita hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya penglihatan, pendengaran, semua itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat fasilitas yang diberikan oleh Allah dalam diri kita. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium, lesan, mulut bisa berbicara, tangan bisa bergerak. Semua itu karena ada ruh, dan ruh itu min amri Rabbi. Ruh itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ruh itu diambil oleh Allah, maka kita tidak punya daya apa-apa. Dengan demikian kita akan menyadari ketika ruh kita diambil oleh Allah, mata kita dibuka tidak bisa melihat, telinga kita diteriakin tidak bisa mendengar, sebab ruhnya telah diambil oleh Allah. Karena itu jangan sampai kita mengaku-ngaku ya menjadi orang yang hebat, orang yang kaya, orang yang berkuasa. Sadarilah, itu sesungguhnya sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Dengan memahami dari sisi hakikat tentang diri kita,
maka kita akan bisa berpegang teguh pada prinsip tidak ada daya upaya di dalam diri kita kecuali dengan daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka kita akan senantiasa berpasrah, bertawakal, mengalir pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, kita tidak boleh mengabaikan usaha dan ikhtiar, karena sedetik yang akan datang dirahasiakan oleh Allah. Maka tugas hamba hanya melaksanakan usaha dan ikhtiar, kemudian dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpasrah diri kepada Allah, kita akan senantiasa bisa menerima apapun keputusan Allah. Jika diberikan kemudahan, kesuksesan, kita juga akan mudah bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, jika kita diberikan kesulitan, diberikan kepahitan, maka kita juga akan bisa bersabar dan mengembalikan kepada Allah. Dengan demikian, ya, kita akan menjadi pribadi yang cerdas, yang bisa memahami hakikat diri, sehingga kita tidak memakai baju-baju ketuhanan yang sebenarnya tidak layak untuk diri kita sebagai hamba yang hina. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan cahaya ke dalam hati kita, sehingga kita bisa menyadari tentang hakikat diri kita. Mudah-mudahan wasa ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.